Lihat Nabi SAW bermuamalah dan lihat muamalah kita sekarang. Kebencian yang menggebu-gebu kepada orang kafir. Saudaraku, yang kita benci kekufurannya bukan orangnya. Jangan benci orangnya. Kita kalau benci orang karena karakter dia yang salah, kita akan salah dalam melangkah nanti. Kenapa ada orang kalau anaknya salah dipukul sama dia? Apa hubungannya perilaku karakter dia dengan fisiknya? Fisik kan cuma fasilitas, kayak mobil, kayak motor dipakai. Yang salah karakternya berarti bukan dengan mukul. Diberikan, diluruskan karakter itu. Orang larinya ke pukul fisik karena dia tidak ngerti masalah ini. Yang salah adalah ininya. Perilaku yang dia lakukan, karakternya yang tidak baik, karakternya yang diperbaiki. Nabi SAW menggunakan metode itu. Beliau bisa dikatakan tidak pernah menjamah dengan tangannya, kecuali dalam keadaan perang. Dan itu pun di medan perang darurat sekali. Yang luar biasa yang beliau lakukan adalah satu-satunya yang dibunuh di tangan Nabi SAW itu, kalau tidak salah, Ubay bin Ka'ab, salah satu pimpinan orang Quraisy yang dilempar tombak oleh Nabi SAW di perang Uhud. Kemudian dia luka dan meninggal gara-gara itu. Lalu kata Nabi SAW, sungguh murkahnya Allah memuncak pada orang yang dibunuh oleh nabinya. Tapi selain daripada itu beliau tidak pernah. Sebarkan senyum saudaraku, sebarkan kebaikan sunnah Nabi SAW sehingga orang cinta dengan agama ini. Bukan dengan wajah yang cemberut, bukan dengan perilaku yang kasar, bukan dengan pelitnya perhitungan. Kalau orang kafir aja Nabi SAW ajak syahadat, Nabi SAW bantu memberikan kambing yang begitu banyak. Bagaimana dengan kita? Harusnya kita selalu rangkul mereka. Berapa banyak orang masuk Islam kena perilaku kaum muslimin. Seorang tabi'in masyhur di Irak pernah menjual kain di tokohnya. Kemudian dia titip pesan pada anaknya, karena di Irak waktu itu penuh dengan orang-orang kafir juga. Anaknya kecil, di bawah 5 tahun, di bawah 6 tahun. Lalu dia bilang kalau orang beli, harga kain sudah ada di sini. Anaknya kena sering tiap hari di toko sama dia, jadi tahu. Lalu kemudian pada saat dia ke masjid sholat, anaknya nggak dibawa di rumah, di tokohnya. Datang orang Yahudi belanja kain. Beli kain, orang ini lihat Yahudi ciri khasnya ada kopiah kecil di kepalanya. Lalu dinaikkan harga 2 kali lipat oleh si anak tadi. Karena dia sudah tahu ini orang Yahudi. Dalam umur 6 tahun saya sudah paham tuh. Nah. Kalau kita sekarang 6 tahun malah pasang fotonya Spiderman. Padahal itu orang Yahudi tuh. Beli bajunya gitu. Bangga dengan Superman, dengan Batman, semua orang Yahudi. Maka dia naikkan harga. Pergi orang Yahudi tersebut dibeli, kemudian pulang ayahnya dari sholat, tanya, "Nak, ada yang beli?" "Ada." "Ana yang laku ini." "Berapa kau jual?" "Sekian," double harganya. Kata dia, "Kenapa?" Dia bilang, "Ayah karena yang belanja orang Yahudi, jadi saya naikkan saja." Kata ayahnya, "Tidak boleh. Sama orang Islam kau tidak boleh menipu, sama orang Yahudi pun tidak boleh kamu menipu. Islam mengajarkan itu. Kembalikan uangnya." Dikembalikan setengah. Si ayah mengejar Yahudi tersebut, ternyata sudah jauh jalan. Sampai udah jauh sekali, begitu dikejar dilihat ada Yahudi dengan ciri khas pakaiannya sedang membawa kain. Pada saat dekat, kata si ayah anak tadi, "Hai Yahudi, sebentar. Kau kan yang belanja di toko saya tadi, dilayani oleh anak saya, cirinya begini." Dia bilang, "Iya." "Harga yang kamu beli sekian?" Dia bilang, "Iya." "Sebenarnya anak saya karena lihat kau Yahudi didobelkan, harganya cuma sekian, ini uang kau saya kembalikan." Si Yahudi itu tanya, dia bilang, "Kau kejar saya dari sana sampai sini hanya mengembalikan uang saya?" Kata si Muslim, "Iya. Karena saya diajarkan oleh agama saya untuk jujur." Kata dia, "Kalau begitu, karena perilaku kamu ini, kalau kau bawa nama agamamu, saya mengucapkan syahadat." Dia syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah." Yahudi tahu itu. Lalu dia bilang, "Ketahuilah, kalau orang Yahudi itu sulit untuk ditipu. Ini kain yang saya beli, saya sudah tahu harganya sekarang berlipat-lipat dari harga yang kau jual. Kau jual harga lama nih. Jadi waktu saya beli pun dengan harga anakmu saya masih untung 2 kali lipat." Kata si Yahudi. Jadi ini sebenarnya ya, saya beli karena saya tahu. Tapi saya tidak tahu kalau anak kamu dobelin harganya. Tapi Yahudi yang kita anggap mustahil masuk Islam, gitu kan? Itu sudah luar biasa. Tetap bisa